halaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Politik etis adalah sebuah konsep yang disusun oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ini berisi 3R, yaitu irigasi atau pengairan, transmigrasi, dan pendidikan. Beberapa penyimpangan dari pelaksanaan politik etis meliputi kebijakan pengairan tidak menyentuh rakyat kecil, transmigrasi hanya memberi keuntungan kepada korporasi Belanda, pendidikan tidak memajukan pendidikan rakyat. Politik etis memicu lahirnya kesadaran berbangsa karena rakyat Indonesia merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Belanda. Kekecewaan ini motivasi mereka untuk berjuang meraih kemerdekaan. Penyebab lahirnya organisasi Pergerakan Nasional Indonesia antara lain pertambahan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis, pencuri modal asing, dan kesenjangan sosial. Perlawanan sebelum tahun 1908 umumnya dilakukan oleh raja dan bangsawan dengan metode perang. Sedangkan perlawanan setelah tahun 1908 dilakukan oleh orang tuladu yang berpendidikan dengan metode pergerakan melalui organisasi dan pers. Akhirnya penjajah Belanda di Indonesia dinyatakan saat Jepang menyerang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itulah gemarlap pemerintah kolonial Belanda di Nusantara berakhir. Politik etis merujuk pada kebijakan kolonial Belanda yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Dalam pidatonya, ia menegaskan 3 prinsip pokok, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan ada alasannya. Transmigrasi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk pribumi, tetapi lebih menguntungkan korporasi Belanda. Pendidikan yang diberi juga terbatas dan tidak merata, hanya menciptakan pekerja rendah bagi company. Kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut membangkitkan kesadaran nasional bagi rakyat Indonesia. Inilah yang mendorong mereka membentuk organisasi berjuang demi merebut kemerdekaan dari Belanda. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi ini, antara lain semakin bertambahnya populasi kaum terpelajar akibat politik etis, erupsi modal asing yang semakin masih, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Karakteristik perlawanan pada masa-masa awal umumnya bersifat pasif fisik karena dilakukan oleh raja dan bangsawan dengan melakukan serangan langsung. Sedangkan setelah 1908 Badi bergerak secara aktif dengan membentuk organisasi dan penerbit pers. Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan telah mengukuhkan kedaulatan bangsa Indonesia dan berakhir already kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.